Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang bagi kalian semua yang melihat video ini di pagi hari, siang, sore, maupun malam hari. Pada kali ini kami ingin membahas sedikit mengenai Critical Book Review atau CBR, mengenai dua buku. Buku pertama yang menjadi buku utama adalah Filsafat Ilmu, Kajian Filosofis atas Sejarah dan Metodologi Ilmu Pengetahuan. Buku kedua atau buku pembandingnya dengan judul Pengantar Filsafat Ilmu. Next. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat Ilmu kelas D, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Muhammad Adila Rosa. Untuk anggota kelompok 2 sendiri ada Zelia Dwi Damara, Yuniarti Rahmawati, Raden Jihad Putra Alam, Zahra Aprilia, dan saya sendiri Bagus Bintang Prapono. Next. Pada kesempatan kali ini, aduh, tunggu dong. Bukunya dulu diliatin. Covernya. Pada kesempatan kali ini, buku utama yang kami gunakan adalah Filsafat Ilmu, Kajian Filosofis atas Sejarah dan Metodologi Ilmu Pengetahuan dengan penulis Yeremias Jena, cetakan pertama di Kota Yogyakarta, penerbit dipublish pada bulan Juli 2015, halaman sebanyak 267, ISBN 978-602-280-873-2. Dan buku pembanding atau buku keduanya dengan judul Pengantar Filsafat Ilmu dengan penulis Suwaidi, cetakan pertama di Kota Bogor, penerbit IPB Press pada bulan Januari tahun 2016, banyak halaman 152, ISBN 978-979-493-888. Pembahasan Bab 1 Sejarah Filsafat. Perkembangan filsafat bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Yunani, di mana peradaban manusia saat itu mengalami perubahan pola pikir dari metrosentris menjadi logosentris. Next. Selanjutnya, pada masa abad pertengahan, di mana masa itu diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Filsafat ini mempengaruhi kepercayaan berupa agama Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan ini didominasikan oleh agama. Kemudian, filsafat dewasa ini memiliki ciri desentrisasi manusia dengan pemikiran filsafat abad ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika. Next. Bab 2, Sumber Ilmu Pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Sumber utama ilmu pengetahuan terdiri dari rasionalisme dan empirisme. Rasio adalah berpikir, empiris adalah pengalaman. Next. Bab 3, Filsafat Ilmu dan Pengetahuan. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya, sedangkan secara terminologi adalah arti yang dikandung oleh istilah filsafat. Ciri-ciri filsafat yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, sedangkan berpikir berfilsafat menurut Ali Mudofir dicirikan dengan secara radikal, universal, konseptual, koheren, sistematik, komprehensif, bebas, dan bertanggung jawab. Ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun baik. Macam-macam jenis ilmu yaitu ilmu praktis normatif, ilmu praktis positif, ilmu spekulatif ideografis, ilmu spekulatif nomotetis, dan ilmu spekulatif teoritis. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu 1. Pengetahuan biasa, 2. Pengetahuan umum,
3. Pengetahuan filsafat, dan 4. Pengetahuan filsafat. Bab 4. Perkembangan ilmu. Landasan utama perkembangan ilmu adalah filsafat yang terdiri atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu tidak hanya berbicara tentang hakikat atau ontologis pengetahuan itu sendiri, tetapi juga mempersoalkan tentang bagaimana pengetahuan tersebut dapat diproses menjadi sebuah pengetahuan yang benar-benar memiliki nilai guna untuk kehidupan manusia. Perkembangan ilmu dapat ditelusuri berdasarkan tentang sejarahnya. Perjalanan ilmu mulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Bab 5. Kebenaran dan sikap ilmiah. Teori kebenaran terdiri dari teori korespondensi yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan teori. Yang kedua ada teori koherensi, yaitu suatu kebenaran adalah apabila ada koherensi dari arti tidak kontradiktif pada saat bersamaan antara dua atau lebih logika. Yang ketiga ada teori pragmatis, yaitu kebenaran diukur dari kegunaan atau utility. Dapat dikerjakan workability, dan yang keempat ada pengaruh memuaskan. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Sikap-sikap ilmiah yang dimaksud adalah yang pertama, sikap skeptis, sikap ingin tahu, sikap kritis. Next, sikap terbuka, kemudian sikap objektif. Next, sikap rela menghargai karya orang lain, sikap berani mempertahankan kebenaran, sikap menjangkau ke depan. Next, bab 6 membahas tentang saran ilmiah. Tanpa mempunyai kemampuan bahasa, seorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Fungsi bahasa menurut Halliday yang dikutip oleh Taimah yaitu fungsi instrumental, fungsi regulatoris, fungsi interaksional, fungsi personal, fungsi heuristik, fungsi imajinatif, dan fungsi representasional. Next. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka yang pertama pengumpulan data angka, yang kedua penyusunan atau pengaturan data angka, yang ketiga penyajian atau penggambaran atau pelukisan angka, yang keempat penganalisaan terhadap data angka, yang kelima penarikan kesimpulan, yang keenam pembuatan perkiraan, yang ketujuh serta penyusunan ramalan secara ilmiah atas dasar pengumpulan data angka tersebut. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Kemudian pada bab 7 ini pembahasan mengenai kajian bidang-bidang ilmu. Ontologi dalam filsafat ilmu merupakan studi atau pengajian mengenai sifat dasar ilmu yang memiliki arti, struktur, dan prinsip ilmu. Ontologi filsafat sebagai cabang filsafat adalah ilmu apa dari jenis dan struktur dari objek, properti, peristiwa, proses, serta hubungan dalam setiap bidang realitas. Pandangan-pandangan pokok di dalam pemahamannya diantara lain monoisme, materialisme, idealisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnotisme. Epistemologi adalah bagian filsafat yang meneliti asal-usul asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat. Aliran dalam epistemologi diantaranya adalah rasionalisme, empirisme, realisme, kritisme,
positivisme, skeptisme, dan pragmatisme. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan, yaitu metode induktif, metode indukatif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Aksiologi dalam konteks ini adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Logika pada dasarnya merupakan suatu teknik atau metode yang diciptakan untuk meneliti ketepatan dalam penalaran. Etika sendiri adalah suatu sikap yang bertujuan agar manusia dapat mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Estetika lahir dari penilaian manusia tentang keindahan. Pada bab 8 akan membahas ilmu, teknologi, dan seni. Teknologi dan seni merupakan penerapan ilmu dasar untuk memecahkan masalah guna mencapai suatu tujuan tertentu, di mana teknologi merupakan kemampuan menerapkan suatu pengetahuan dan kepandaian dalam membuat sesuatu yang berkenaan dengan pengetahuan suatu produk yang berhubungan dengan seni serta berlandas ilmu pengetahuan ekstraksa berdasarkan pada aplikasi dan implikasi ilmu. Sedangkan seni menurut KBBI sendiri adalah ahli membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain sebagainya. Bab 9 mengenai ilmu dalam strategi insani. Moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai baik atau buruk, benar atau salah. Menurut Kohlberg, perkembangan moral individu ada 3 tahap, yaitu yang pertama level pre-konvensional, yang kedua level konvensional, dan yang ketiga level post-konvensional. Next. Ilmuwan secara etimologi bermakna orang yang ahli atau banyak pengetahuan mengenai suatu ilmu. Tanggung jawab pokok ilmuwan adalah yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menemukan masalah yang sudah atau akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Next. Di sini terdapat kelebihan buku. Yang pertama, dilihat dari aspek tampilan buku atau face value. Buku yang direview terlihat menarik karena cover yang digunakan terlihat cukup kontras namun nyaman untuk dilihat, sehingga kemungkinan besar ketika diletakkan di rak maka pembaca akan merasa tertarik melihat cover dari buku yang direview. Yang kedua, dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis yang termasuk penggunaan font buku yang direview sangat nyaman untuk dibaca karena layout dan tata letak dari si buku sangat rapi dan detail pada subbab yang ada, sehingga pembaca dapat membaca dengan nyaman karena isi buku sudah terstruktur dengan baik. Pembaca juga tidak perlu bingung ketika ingin melanjutkan membaca karena buku ini sangat mudah untuk menandai bagian mana yang telah kita baca. Selanjutnya, kelebihan buku pada nomor 3. Dilihat dari aspek isi buku yang direview, buku ini sangat jelas memaparkan ilmu-ilmu filsafat secara terstruktur mulai dari sejarah, perkembangan kajian bidang filsafat, hingga keterkaitan filsafat teknologi dan ilmu filsafat dalam insani. Sehingga pembaca dapat diharapkan mengerti dengan seksama tentang ilmu yang ada di dalam filsafat termasuk ilmu filsafat itu sendiri. Yang keempat, dari aspek tata bahasa yang digunakan dalam buku ini bisa dikatakan cukup berat bagi orang-orang yang baru ingin memulai membaca tentang buku sejenis, sehingga diperlukan waktu jika ingin membaca dengan baik dan langsung memahami isi buku. Namun buku ini menggunakan tata bahasa yang baik karena banyak penjelasan lebih dalam tentang bab maupun subbab yang dibahas di dalam buku ini. Dan hal tersebut sangat membantu bagi kita para pembaca untuk memahami isi buku yang sudah ditulis secara terstruktur. Jika ada kelebihan, tentu ada kekurangan dari buku ini. Yang pertama, sebaiknya buku ini memberikan beberapa ilustrasi wajah para tokoh filsuf yang dapat membuat pembaca semakin tertarik dalam membaca buku ini. Yang kedua, ada beberapa definisi dalam buku ini yang penulis belum memberikan kesimpulan menurut interpretasi pribadinya. Penulis hanya merangkum beberapa pendapat dari para ahli. Cukup sekian
paparan dari kelompok kami. Bila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.